Lo sadar nggak sih, banyak orang yang kelihatan sibuk, tapi sebenarnya mereka nggak kemana-mana loh. Kerja iya, capek iya, tapi hatinya kosong. Bukan karena mereka males, tapi karena mereka nggak tahu mereka lagi jalan ke arah mana. Dalam psikologi, ini disebut loss of direction, kehilangan arah hidup. Dan cara nemuinnya lagi, cuma satu, lo harus punya tujuan yang jelas. Tapi gini, bro, tujuan hidup itu bukan sekadar gue pengen kaya atau gue pengen sukses. Bukannya itu terlalu umum ya? Semua orang juga pengen. Yang benar itu, lo harus ngerti kenapa lo pengen itu. Karena kalau lo nggak tahu, alasan dibalik keinginan lo bakal berhenti di tengah jalan. Nah, kali ini gue bakal bagiin langkah-langkah menentukan sebuah tujuan. Oke, langkah pertama, refleksi diri. Sekarang, lo diem bentar, jauh dari keramaian. Terus tanya ke diri lo sendiri, apa sih yang benar-benar bikin gue bahagia? Bukan karena omongan orang ya, tapi karena gue ngerasainnya sendiri. Jujur aja, banyak orang ngejar sesuatu bukan karena mereka mau, tapi karena takut kelihatan gagal di mata orang lain. Ibaratnya, lo naik mobil tapi GPS-nya pakai tujuan orang lain. Ya, lo bakal nyasar. Langkah kedua, kenali nilai hidup lo. Psikologi nyebutnya core values. Nilai hidup itu fondasi, bro. Kalau lo orang yang nilai utamanya kebebasan, tapi lo milih jalan hidup yang penuh aturan dan tekanan, lo bakal ngerasa sesek. Dan sebaliknya, kalau lo orang yang senang kontribusi, tapi lo kerja sendirian tanpa makna, lo bakal ngerasa hampa. Tujuan hidup harus searah sama nilai hidup. Baru lo bisa ngerasa tenang, walau lagi susah. Langkah ketiga, bikin tujuan pakai konsep SMART, spesifik, measurable, attainable, relevant, and time-bound. Contoh, jangan cuma bilang, gue pengen sukses. Tapi, ubah jadi, gue pengen dapat penghasilan tetap dari YouTube dalam 6 bulan ke depan. Nah, itu baru konkret. Otak lo ngerti nih apa yang dikejar dan kapan harus sampai. Langkah keempat, bikin tujuan yang menantang tapi realistis. Psikologi motivasi bilang, otak manusia itu paling aktif pas lagi ngadepin tantangan yang masih bisa dicapai. Kalau terlalu gampang, lo bosen. Kalau terlalu susah, lo nyerah. Kayak latihan gym, berat dikit bikin lo kuat. Tapi kalau lo maksa ngangkat 100 kilo pas baru mulai, yang ada lo cedera. Langkah kelima, fokus ke apa yang mau dicapai, bukan yang mau dihindari. Jangan bilang, gue nggak mau gagal. Ubah jadi, gue mau berhasil. Kedengarannya, ini sepele. Tapi riset kognitif bilang, kalimat positif itu ngerangsang otak buat action, bukan avoid. Jadi mindset lo harus ke arah mencapai, bukan menghindar. Nah, yang terakhir, komitmen dan rencana kecil tiap hari. Sebenarnya, lo nggak perlu langsung punya rencana besar. Mulai aja dari langkah kecil yang bisa lo lakuin sekarang. Karena perubahan besar itu datang dari kebiasaan kecil yang lo ulang terus tiap hari. Riset bahkan bilang, orang yang nulis dan pantau progres tujuannya punya 42% peluang lebih besar buat berhasil. Kecil, tapi nyata. Slow progress, still progress, bro. Dan ingat, tujuan hidup itu bukan lomba, bukan siapa yang paling cepat sampai. Tapi siapa yang tetap berjalan, walaupun udah capek. Walaupun gak ada yang lihat, walaupun hasilnya belum kelihatan. Karena pada akhirnya, tujuan hidup bukan tentang jadi orang lain, tapi jadi versi terbaik dari diri lo yang sebenarnya.